Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Salma Putri Nabila. Di video kali ini saya akan sedikit sharing-sharing nih tentang suatu topik yang hampir semua orang pasti tahu. Topik apa tuh? Ya, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang penyakit HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Ada yang tahu apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah retrovirus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yaitu sel limfosit T, CD4 atau T helper yang berfungsi untuk mengkoordinasikan sejumlah fungsi sistem pertahanan tubuh yang penting. Sedangkan AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV, yaitu ketika kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah tidak ada lagi. Artinya, ketika seseorang terkena penyakit HIV dan kondisinya semakin memburuk, orang itu mungkin saja akan terkena AIDS. Membahas tentang HIV dan AIDS pasti tidak akan lepas dengan yang namanya ODHA. ODHA atau orang dengan HIV dan AIDS adalah orang yang terinfeksi virus HIV sehingga kekebalan tubuh mereka sudah berkurang dan mengakibatkan mereka rentan terhadap penyakit. Lalu, bagaimana kita bisa tahu kalau kita terinfeksi HIV? Nah, seperti penyakit-penyakit pada umumnya, penderita HIV pasti akan mengalami beberapa gejala tertentu. Salah satu gejala yang mungkin terjadi adalah demam. Demam gejala HIV hampir sama dengan demam biasa, sehingga untuk membedakannya perlu dilakukan uji laboratorium. Loh, Kak, kemarin aku baru aja demam. Jangan-jangan AIDS. Gak boleh negatif thinking dulu ya. Tidak semua demam dapat menunjukkan indikasi HIV, jadi jangan terlalu khawatir. Untuk meyakinkan dugaan, kita juga harus cek gejala yang lainnya, yaitu sakit kepala. Penderita HIV umumnya akan mengalami sakit kepala. Respon peradangan ditimbulkan oleh sistem kekebalan tubuh yang terkepung, sehingga menyebabkan pengidapnya merasa lelah dan lesu. Hal tersebut terkadang akan membuat pengidapnya merasa sakit kepala saat berjalan. Tapi, sama seperti demam, sakit kepala belum tentu menunjukkan indikasi HIV. Sakit kepala karena kelelahan biasa juga sangat mungkin terjadi. Jadi, tetap positive thinking dan selalu waspada ya. Gejala lain yang mungkin dialami oleh pengidap HIV adalah sakit perut. Virus HIV bisa membuat pengidapnya mual dan diare secara bersamaan. Hal ini karena bakteri baik yang ada di dalam perut akan diusir oleh virus HIV. Jika kalian mengalami mual dan diare yang tak kunjung sembuh, patut waspada ya. Gejala lain yang mungkin terjadi adalah sakit tenggorokan, ruam di beberapa bagian tubuh, serta nyeri pada otot dan persendian. Tapi, sekali lagi, munculnya gejala-gejala tadi belum bisa dipastikan sebagai indikasi HIV. Jadi, untuk hasil yang pasti, sebaiknya konsultasikan kepada dokter. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, aku kan selalu jalanin pola hidup sehat dan gak pernah ngelakuin sesuatu yang berisiko, tapi kok aku bisa tertular? Sebagian besar masyarakat pasti mengira kalau HIV hanya bisa menular melalui hubungan seks. Atau mungkin ada yang mengira kalau HIV bisa menular melalui keringat. Atau cuma sentuhan tangan bisa tertular nggak ya? Kita akan bahas ya. Jadi, penyakit HIV bisa menular melalui beberapa cara. Cara yang pertama adalah melalui donor dan transfusi darah. Masa sih? Bukannya donor dan transfusi darah adalah kegiatan yang positif? Yap, benar sekali. Memang, donor dan transfusi darah adalah kegiatan yang positif. Namun, transfusi darah yang langsung dari donor darah yang terinfeksi HIV memiliki probabilitas tinggi untuk menularkan HIV. Seperti kasus yang dikutip dari nusabali.com, seorang gadis penderita leukemia divonis terinfeksi HIV setelah melakukan transfusi darah. Namun, kasus-kasus penularan HIV melalui transfusi darah semakin jarang terjadi karena adanya uji kelayakan donor sebelum melakukan transfusi darah. Cara yang kedua adalah melalui proses kehamilan, persalinan, dan menyusui. HIV atau AIDS paling mudah ditularkan melalui darah. Sementara itu, janin dalam kandungan ibunya mendapat asupan makanan dari darah melalui tali plasenta. Karena itu, janin bisa saja tertular dari ibunya. Seperti kasus yang dikutip dari kebijakan aidsindonesia.net, sebanyak 49 anak balita terinfeksi HIV karena tertular dari ibunya sejak dalam kandungan. Untuk menekan resiko penularan,
ibu yang positif HIV harus rutin meminum obat. Cara penularan yang ketiga adalah melalui penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko sangat tinggi tertular HIV. Seperti kasus yang dikutip dari kompas.com, setidaknya 5 orang pasien tak sengaja tertular HIV di sebuah rumah sakit di Cina setelah dokter menggunakan jarum suntik tidak steril untuk terapinya. Di Indonesia sendiri, dikutip dari kompas.com tahun 2009, peningkatan kasus HIV/AIDS didominasi oleh pengguna narkoba suntik. Karena itu, penting untuk selalu waspada dan juga menjauhi obat-obatan terlarang seperti narkoba. Cara penularan yang keempat adalah cara yang paling umum terjadi, yaitu melalui hubungan seks atau melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV. Umumnya, hubungan intim yang dilakukan melalui vagina atau dubur menjadi resiko tertinggi penularan HIV. Seperti kasus yang dikutip dari news.detik.com, sebanyak 92 orang di Cimahi terinfeksi HIV/AIDS akibat seks bebas. Infeksi HIV juga dapat menular melalui seks oral. Tapi, penularan melalui seks oral hanya terjadi saat ada luka terbuka di mulut si penderita, seperti gusi berdarah ataupun sariawan. Jadi, sudah terjawab ya, HIV tidak menular melalui keringat ataupun sentuhan tangan. Lalu, apakah sudah ada obat untuk menyembuhkan HIV? Jawabannya belum ada ya. Memang sampai sekarang belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV. Tapi, ketika kita divonis positif HIV, dokter pasti akan menganjurkan kita untuk mengonsumsi obat yang namanya antiretroviral atau ARV. Memang, obat ini tidak menyembuhkan HIV secara keseluruhan. ARV tidak membunuh virus tersebut. ARV bekerja dengan cara menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4, sehingga pertumbuhan virus akan lebih lambat. Obat ini harus dikonsumsi setiap hari sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Kak, kalau misalnya ada teman, kerabat, atau saudara kita yang positif HIV, kita harus gimana? Apa kita harus jauhi dia? Kita kan tidak mau tertular. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau HIV itu tidak menular melalui keringat ataupun sentuhan tangan. Jadi, jika ada kerabat kamu yang positif HIV, jangan kamu jauhi. Tetaplah berteman dan berinteraksi dengan sewajarnya. Berikan dia support supaya dia bisa bangkit dari penyakitnya. Kita bisa menjadi teman curhat mereka, jadilah pendengar yang baik untuk setiap keluh kesah mereka. Tapi, jangan paksa mereka untuk bercerita ya. Ada kalanya mereka akan nyaman untuk bercerita dengan sendirinya. Atau, ketika akan diadakan kegiatan positif seperti kerja bakti, kegiatan amal, dan lain sebagainya, jangan segan untuk melibatkan mereka. Menjadi seorang pengidap HIV tentunya akan membuat mereka merasa kurang percaya diri. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Selain itu, selalu ingatkan mereka untuk rutin meminum obat. Ada kalanya mereka pasti akan merasa jenuh jika disuruh untuk meminum obat setiap hari. Nah, tugas kita untuk selalu berada di sampingnya dan mengingatkannya. Lalu, bagaimana kalau kita yang terinfeksi HIV? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah tidak bisa menjalani hidup normal? Jangan khawatir teman-teman, ODHA atau orang pengidap HIV/AIDS masih bisa melakukan aktivitas normal. Mereka masih bisa bekerja, bermain, berolahraga, dan lain sebagainya. Terinfeksi virus HIV bukanlah akhir dari hidup, tetapi langkah awal untuk memulai pola hidup yang lebih sehat. Untuk menjaga kesehatan, para ODHA harus rutin meminum obat, supaya perkembangan virus di dalam tubuh bisa terus dikendalikan. Para ODHA juga wajib mengatur pola makan. Mereka harus makan yang teratur dan makan makanan yang bergizi, seperti buah, sayuran, susu, yogurt, ikan, dan masih banyak lagi supaya stamina tetap terjaga. Di samping itu, para ODHA juga dianjurkan untuk rutin berolahraga. Olahraga apa yang cocok untuk ODHA? Apakah ODHA bisa melakukan olahraga basket? Atau sepak bola?
Jadi begini, boleh saja ODHA melakukan basket, sepak bola, atau lain semacamnya. Karena HIV tidak bisa menular melalui keringat ataupun sentuhan tangan. Tapi perlu diingat bahwa seorang ODHA tentunya memiliki kekebalan tubuh yang lebih rendah daripada orang yang sehat. Jadi, usahakan untuk tidak terlalu kelelahan. Sangat dianjurkan bagi ODHA untuk melakukan olahraga yang ringan-ringan saja seperti push up, sit up, jogging, bersepeda, dan masih banyak lagi olahraga ringan lainnya. Jadi, usahakan untuk tidak terlalu memforsir tubuh ya. Jika sudah lelah, harus istirahat, tidak boleh dipaksakan. Para ODHA juga harus istirahat yang cukup dan tidak boleh stres. Jangan terlalu sering begadang supaya kekebalan tubuh tetap terjaga dan tidak mudah sakit. Yang terakhir, usahakan untuk selalu mengonsultasikan diri ke dokter. Dokter perlu tahu bagaimana perkembangan virus di dalam tubuh, apakah masih aman atau perlu tindakan lebih lanjut. Jadi, jangan segan untuk konsultasi ke dokter ya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang penyakit HIV/AIDS. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk para ODHA di luar sana, tetap semangat! Ini bukan akhir dari segalanya, tetapi awal untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.